Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Haji Ehsan M.Ag, sekaligus beliau pembina UKM KPN YAIN Kudus. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Kisbianto SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Jalil MEI selaku narasumber, dan Mas Sabrang Leto yang masih dalam perjalanan, serta wabil khusus akhasul khawas adik-adik mahasiswa mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di depan gedung perpustakaan YAIN Kudus. Ini gedung perpustakaan termegah se-Indonesia untuk PT KIN dan terakreditasi A. Ya, perpustakaan kita ini alhamdulillah gedungnya megah, referensinya juga luar biasa, akreditasinya juga A. Saya membatasi dengan sampai hari ini dan sampai malam ini, karena faktanya memang adik-adik bisa search di Google gedung perpustakaan yang termegah itu di PT KIN. PT KIN itu menyebutnya Yastain, YAIN, UIN, semuanya bisa dibandingkan bahwa gedung perpustakaan kita adalah gedung perpustakaan yang termegah. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama malam hari ini untuk sinau bareng dengan UKM KPN. Ya, ini kan sponsornya UKM KPN yang menghadirkan beberapa narasumber yang tadi sudah saya sebut. Tak lupa selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik yang berbahagia, kami sangat senang, bangga dan sekaligus mengapresiasi kerja dari seluruh pengurus UKM KPN YAIN Kudus. Saking senangnya sampai hari ini, sampai jam ini saya belum pulang ini. Ya, saya belum pulang, mau nginep di kampus saja. Ya, sejak tadi pagi. Alhamdulillah, semoga nanti berjalan lancar sampai akhir. Dan ini pun juga luar biasa. Saya sangat senang dan bangga dengan UKM-UKM di YAIN Kudus. Kemarin dari Racana menghadirkan Gus Muafik, ya. Kemudian hari ini KPN menghadirkan Mas Sabrang Leto. Tadi pagi juga Kopma. Nanti berikutnya lagi saya kira akan hadir banyak prestasi dan banyak hal yang luar biasa, capaian-capaian yang luar biasa yang dihadirkan oleh para UKM. Besok Kamis malam Jumat itu juga dari Dema, ya, dari Dema juga menghadirkan para kiai untuk hadir ke YAIN Kudus. Ini hadir Pak WR1, Pak WR3. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak WR3. Pak WR3 ini karena juga aktivis kemahasiswaan. Kalau seandainya ada kekurangan terkait dengan kegiatan ini nanti bisa ditambah dan di backup oleh Pak WR3. Jadi tidak usah khawatir. Tema
ngaji bareng ini saya sangat sepakat dari intelektualitas menuju ke spiritualitas. Jadi kita kalau mengaca dari para ulama, para intelektual kita, mulai dari Imam Ghazali, yang baik itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, atau dalam rentetan sejarah kehidupan beliau, bagaimana pengembaraan terhadap keilmuan, mengembangkan intelektualitasnya, dan kemudian endingnya adalah bagaimana kemudian meningkatkan sisi tarekat, spiritualitas, tasawuf yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup manusia. Kemarin kita juga menghadirkan Gus Ulil Absar Abdallah ke kampus beberapa hari yang lalu, dan kemarin barusan juga beliau ngisi fikih halaqah fikih peradaban di Pondok Pesantren Yambul Quran. Mas Ulil ini juga prototipe dari intelektualitas ke spiritualitas. Dulu sangat liberal pemikirannya dan sangat terbuka. Sekarang ini lebih cenderung untuk ngaji-ngaji yang terkait dengan spiritual. Punya kajian Ihya Ulumuddin-nya. Dan saya kira ini memang bagian penting. Dulu Nurkhalis Majid juga sama. Bagaimana rentetan kehidupannya sampai pada ketika sudah memasuki usia-usia yang matang, itu memperkuat dari aspek spiritualitas. Saya kira kalau kemudian inisiasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPN ini menjadi penting, bahwa untuk sampai pada tingkat spiritualitas tidak perlu harus menunggu usia yang tua gitu ya. Kalau tidak dikatakan usia matang, tetapi usia-usia pemuda, usia-usia remaja itu juga bisa melakukan itu. Apalagi kalau kemudian bagaimana melakukan konvergensi ataupun juga melakukan akomodasi dari aspek-aspek yang terkait dengan intelektualitas, kemudian di situ digabungkan dengan nilai-nilai spiritualitas, maka kejiwaan, karakter seseorang itu bisa menjadi semakin kuat dan semakin baik. Saya sangat yakin dan saya sangat optimis dengan dinamika mahasiswa di IAIN Kudus. Kalau saya bandingkan, saya beberapa kali kunjungan ke beberapa perguruan tinggi di PTKIN se-Indonesia, input dari mahasiswa IAIN itu mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana. IAIN Kudus dilingkupi oleh berbagai pondok pesantren, kita mempunyai kearifan lokal berupa Gus Jigang, bagus budi pekertinya, baik budi pekertinya, pintar ngaji dan sukses dalam berdagang, serta karakter-karakter yang terbaik, jiwa toleransi yang ditanamkan oleh Sunan Kudus, kemudian juga nilai-nilai yang lainnya, yang tentu ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk bagaimana mahasiswa IAIN Kudus ini betul-betul menjadi mahasiswa yang lebih berkualitas dan tentu nanti mempunyai daya saing yang sangat tinggi. Ini dalam rangka untuk bagaimana membangun dinamika. Jadi kita ini kemarin sudah 2 tahun tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka di tahun 2022 ini saya sangat terbuka dan memberi kesempatan yang selebar-lebarnya. Bahkan saya punya komitmen bersama para pimpinan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bisa dicek ke bagian perencanaan, anggaran kegiatan lain bisa direfocusing ya. Direfocusing itu artinya bisa dikurangi, bisa dipending dan lain sebagainya, itu direfocusing. Tapi saya bilang kecuali anggaran mahasiswa, anggaran kemahasiswaan tidak boleh direfocusing, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dipending, tidak boleh ditahan, kalau perlu harus ditambah.
tahun depan anggaran kegiatan kemahasiswaan harus lebih besar lagi. Ya. Ini hadir Pak WR3, ini perencanaannya sudah disiapkan secara matang, insya Allah nanti ke depan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat. Dan saya berharap bahwa dinamika kegiatan mahasiswa itu semakin semarak, semakin meningkat, dan ini menunjukkan bahwa kampus itu hidup. Ya, kampus itu hidup. Maka kemudian baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas maupun kegiatan yang sifatnya insidental, bahkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan masa yang lebih banyak. Saya kira itu, dan saya sangat terima kasih, selamat dan sukses atas anniversary, hari lahir, hari ulang tahun yang ke-24. 24 itu adalah usia-usia mahasiswa. Ya. Jadi luar biasa, dan semoga di usia yang ke-24 ini menjadikan UKM KPN IAIN Kudus semakin matang, semakin berkualitas, semakin dinamis, kompetitif, dan saya mengajak kepada seluruh yang hadir di sini untuk bergabung menjadi bagian dari UKM KPN IAIN Kudus. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LC MSI diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup, marilah kita tutup opening ceremony pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana dari opening ceremony dari anniversary UKM KPN IAIN Kudus yang ke-24 tahun. Oke. Mungkin tepuk tangan dulu lah. Dulu ya. Oke. Setelah ada opening ceremony tentunya kita nggak langsung ya, tapi kita ada hiburan juga. Tapi sebelum hiburan, tadi kan belum dibuka mengenai kegiatan anniversary UKM KPN yang ke-24 dengan sinau bareng dari intelektualitas menuju spiritualitas. Sebelum itu ada apa, Kak? Nah, sebelum memasuki acara inti, ada acara ya, akan ada sesi pemotongan tumpeng sebagai simbolis dimulainya malam puncak acara sinau bareng dari intelektualitas menuju spiritualitas. Nah, dalam simbolis pembuka dari acara kegiatan anniversary UKM KPN yang ke-24 ini akan dipotong oleh pembina kita pada tahun 2022 ini, yakni Profesor Dr. Haji Ihsan Magister Agama. Selaku pembina UKM KPN, kami persilakan untuk menempatkan diri.